Prasyarat dasar untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan adalah stabilitas rupiah. Jadi dengan adanya stabilitas rupiah, maka akan menciptakan stabilitas harga. Karena perekonomian yang stabil akan menciptakan biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat di suatu negara, termasuk Indonesia. Sebaliknya, ketidakstabilan perekonomian justru akan menyengsarakan masyarakat karena rencana masa depan sulit tercapai, khususnya dalam jangka panjang terkait investasi negara. Dan menariknya, tahukah Anda siapa yang menjaga kestabilan nilai rupiah? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telusuri lebih dalam mengenai opini ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini, sehingga Anda cerdas, Anda berani, dan Anda pekerja keras. Mundur ke sejarah tahun 1998. Di tahun 1997 sampai 1998, Indonesia berada di ambang ketidakpastian ekonomi. Indonesia pernah mengalami krisis besar-besaran yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Nilai tukar rupiah melemah hingga demo besar-besaran yang menyebabkan tewasnya beberapa masyarakat. Masih ingat kan? Tepat sekali. Jawabannya adalah krisis moneter 1998. Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian, termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 ini sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia atau Asian Financial Crisis yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, salah satu faktor penyebab terjadinya krisis ini adalah ketidakstabilan rupiah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas di video ini. Penyebab krisis moneter di Indonesia pada dasarnya berawal dari krisis Asia yang terjadi di Thailand. Krisis tersebut ditandai dengan terpuruknya nilai baht Thailand yang disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijaksanaan sistem mengambang dari nilai tukar baht terhadap dolar Amerika. Bagi Anda yang belum tahu apa itu kebijaksanaan sistem mengambang, jadi sistem kebijaksanaan mengambang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Kemudian, para investor baik dari Asia Tenggara maupun dari negara-negara lain mulai menarik investasi dari kawasan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina untuk mengamankan aset-asetnya. Sampai di sini saja kita sudah bisa memprediksi dampaknya, yaitu nilai tukar mata uang negara-negara ini akan merosot. Hanya tinggal menunggu waktu sampai hutang semakin membengkak. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara Asia yang paling parah terkena krisis 1997 sampai 1998 ini. Penyebab krisis moneter antara lain karena struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh kekuatan crony capitalism yang berpusat pada lingkungan kekuasaan, atau istilah untuk menyebut ekonomi yang kesuksesan bisnisnya bergantung pada hubungan dekat antara pebisnis dengan pejabat pemerintah. Penyebab krisis moneter di Indonesia juga karena menganut sistem devisa bebas, namun tanpa pengawasan memadai. Wait, apa itu sistem devisa bebas? Sistem devisa bebas yaitu suatu sistem lalu lintas devisa di mana perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk atau residen dan non-penduduk atau non-residen, termasuk aset dan kewajiban luar negeri antar penduduk dibebaskan. Hal ini memicu nilai rupiah menjadi convertible. Pertanyaannya, bagaimana cara Indonesia bangkit dari Krismon 1997 sampai 1998 dengan dibantu peran oleh IMF? Apa itu IMF? IMF adalah lembaga yang menjadi bagian dari Sistem Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hubungan IMF dengan PBB bersifat kesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF pun bersifat independen dan tidak ada campur tangan dari PBB. Saat ini, jumlah negara di dunia yang menjadi anggota organisasi tersebut ada sebanyak 190 negara, termasuk Indonesia. Setiap negara di dunia bisa menjadi anggota atau bagian dari IMF asal memiliki kebijakan luar negeri dan menerima anggaran dasar organisasi. I know, artinya yang menjaga kestabilan rupiah IMF ya? Jawabannya salah. Yang menjaga kestabilan rupiah di Indonesia
adalah Bank Indonesia atau BI. Sedangkan IMF hanya berperan dalam membantu krisis keuangan di Indonesia berupa dengan memberikan pinjaman dana dan menstabilkan sektor moneter. Hal tersebut terjadi pada saat krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari bantuan tersebut adalah pulihnya perekonomian di Indonesia. IMF adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Artinya, IMF bertanggung jawab atas setiap transaksi internasional yang terjadi antar negara. Lembaga tersebut menyediakan mekanisme yang sistematis untuk transaksi antar nilai tukar atau foreign exchange. Hal ini ditujukan untuk mendorong investasi dan mempromosikan perdagangan ekonomi global yang seimbang. Sedangkan yang menjaga kestabilan rupiah di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui UU nomor 3 tahun 2004 dan UU nomor 6 tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. Bagaimana langkah menjaga kestabilan rupiah? Demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US dollar serta menurunkan defisit neraca berjalan yang semakin melebar, pemerintah pusat bersama dengan Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan beberapa instansi yang terkait terus berupaya bersama membuat kebijakan. Salah satu yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan karena banyaknya impor di sepanjang tahun ini dan menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Untuk itu, pemerintah menyiasatinya dengan membuat aturan mengenai kenaikan pajak penghasilan (PPh) terhadap barang impor. Langkah nyata yang sedang diupayakan pemerintah yakni dengan kebijakan penggunaan B20 atau biodiesel 20% yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak. Dengan penggunaan CPO atau crude palm oil yang dipakai sendiri untuk B20, maka suplai ke pasar juga turun sehingga harga CPO juga ikut naik. Langkah berikutnya untuk meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk seluruh sektor. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor dan akan ada penghematan 2-3 miliar US dollar. BI pun terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengeluarkan kebijakan intervensi ganda baik di pasar valuta asing atau falas maupun pemberian SBN dari pasar sekunder. BI juga sudah menyediakan swap falas dengan tingkat harga yang murah. Pembagiannya, untuk sesi pagi, BI melakukan swap falas dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sementara di sore, BI juga menyediakan swap falas hedging bagi korporasi-korporasi yang mempunyai underlying transaksi baik dari ekspor atau devisa utang luar negeri maupun devisa lain. Dalam hal meningkatkan investasi dan ekspor, pemerintah pun sudah meluncurkan One Single Submission atau OSS atau layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Upaya lain yang tak kalah penting dengan menggenjot sektor pariwisata, di mana dengan menambah jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia akan menambah cadangan falas dari devisa. Alasan pentingnya kestabilan rupiah. 1. Inflasi yang tinggi membuat pendapatan real masyarakat akan menurun, sehingga standar hidup masyarakat juga turun. 2. Inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Masyarakat akan merasa sulit dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. 3.
inflasi domestik yang lebih tinggi daripada inflasi di negara tetangga bisa menyebabkan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif, sehingga nilai rupiah akan tertekan. Alhasil, nilainya tetap rendah. Peran stabilitas rupiah dalam makroekonomi. Peran stabilitas rupiah dalam makroekonomi antara lain menciptakan pertumbuhan, pelebaran lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan stabilitas rupiah terhadap produk, jasa, serta nilai tukar terhadap negara lain. Rupiah yang stabil akan menyebabkan inflasi lebih terkendali, sehingga kondisi makroekonomi sebuah negara akan baik. Laju inflasi dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri, yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Ada 4 langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah yang harus dilakukan untuk mencapai ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi ekspektasi. Kestabilan harga barang, terutama harga barang-barang pokok, terbukti mampu menjaga stabilitas kondisi politik. Masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan baik, sehingga stabilitas negara tetap terjaga. Peran Kementerian Perdagangan sangat penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil. Kestabilan harga juga mencerminkan kondisi psikologi masyarakat karena panic buying oleh masyarakat mungkin terjadi. Kurangnya informasi dan persepsi negatif masyarakat yang menjadi penyebab panic buying secara serempak. Kesimpulannya, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan IMF hanya berperan dalam membantu krisis keuangan di Indonesia, berupa dengan memberikan pinjaman dana dan menstabilkan sektor moneter. Peran stabilitas rupiah dalam makroekonomi antara lain menciptakan pertumbuhan, pelebaran lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan stabilitas rupiah terhadap produk, jasa, serta nilai tukar terhadap negara lain. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.